Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, penting hari ini untuk kita berbarengan melangkah bersama dengan orang-orang soleh. Sering sekali saya katakan, dunia yang menipu dan sudah sangat tua renta ini pada akhirnya akan menuju kiamatnya jamaah. Kalau kita tidak melihatnya berakhir dengan kiamat, maka kita yang akan lebih dahulu menuju kiamat kecil kita, yaitu adalah kematian. Sehingga kalau kita jeli melakukan tadabbur Al-Quran, jangankan kita manusia yang Allah katakan sebagai fi ahsani takwim, yaitu sebaik-baik bentuk penciptaan, seekor hewan anjing saja yang menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali merupakan hewan yang najis secara keseluruhan, baik segala yang kering dari anggota tubuhnya ataupun yang basah. Tetapi jika hewan anjing ini membersamai orang-orang soleh, bahkan menunjukkan sikap membantu perjuangan, maka dia pun menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nama dan kisahnya diabadikan dalam Al-Quranil Karim, yaitu di dalam surat Al-Kahfi. Nama kita mungkin ada termuat dalam Al-Quran jamaah, karena dulu orang tua kita mengambil nama kita dari kutipan ayat di dalam Al-Quran tersebut, seperti nama para nabi misalnya. Namun kisah hidup kita jelas sama sekali tidak akan pernah terdapat dalam Al-Quran yang mulia. Akan tetapi Masya Allah, ini nama dan kisah seekor hewan justru dimuat di dalam Al-Quran. Tentu kita sudah sering membaca surat Al-Kahfi, apalagi setiap Jumat yang merupakan hukumnya sunnah untuk kita membaca surat Al-Kahfi ini. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, adu'a lahu minan nuri ma bainal jum'ah." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Masya Allah. Surat Al-Kahfi ini jamaah sungguh menyimpan hikmah yang sangat luar biasa, yang juga menjadi sindiran keras bagi kita dikala informasi tentang hewan seekor anjing justru diabadikan dalam surat Al-Kahfi tersebut. Dikisahkan pada zaman dulu ada seorang raja yang kejam dan melarang seluruh rakyat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perintah ini tidak dipatuhi, maka rakyat akan disiksa dan akan dibunuh. Sehingga di tengah ancaman ini tidak ada pilihan bagi seluruh rakyat melainkan mematuhi rajanya, kecuali 7 pemuda yang memilih melarikan diri demi mempertahankan keimanan mereka. Saat 7 pemuda ini jamaah tengah menempuh perjalanan, ada seekor anjing yang terus mengikuti mereka. Dan ketika semua pemuda ini tibalah dalam sebuah gua, anjing inilah yang menjadi penjaga pintu gua tersebut jamaah. Sehingga sampai tiba waktunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka semua di dalamnya, hewan anjing ini pun ikut mengalami tidur panjang seperti yang dialami oleh ketujuh para pemuda soleh tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 18, "Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit," dan anjing tersebut membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Masya Allah. Dalam surat Al-Kahfi itu sebanyak 16 ayat menceritakan, yaitu ayat 10 sampai ayat 26. Ketujuh pemuda dan seekor anjing tersebut tertidur selama 309 tahun tanpa mereka sadari. Sungguh ayat ini menjadi ikhtibar bagi kita jamaah. Meskipun dia seekor anjing sekalipun, hewan yang najis menurut sebagian madhab ulama, tetapi jika dia membersamai orang-orang soleh, bahkan menunjukkan sikap membantu perjuangan, maka dia pun ikut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di momen Maulid Nabi ini semoga dapat semakin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga menjadikan kita pribadi yang senang membersamai orang-orang soleh serta menolong perjuangan orang-orang soleh tersebut di jalan agama yang kita cintai.